Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, pernah saya mengalami seorang yang bukan anggota gereja Katolik datang kepada saya dan meminta sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Lalu saya tanya, kenapa Bapak minta pengakuan dosa? Padahal di gereja Bapak ini tidak diakui. Padahal di gereja Bapak dikatakan cukup mengaku kepada Tuhan. Kenapa harus kepada romo atau kepada pendeta atau kepada pemimpin umat? Seharusnya langsung kepada Tuhan. Jadi saya yakin bahwa Bapak bisa saja langsung mengaku kepada Tuhan. Tapi Bapak ini mengatakan, betul Romo, dalam ajaran gereja kami memang pengakuan dosa itu langsung saja kepada Tuhan. Tetapi Romo, kalau saya mengaku langsung kepada Tuhan, saya tidak pernah malu dengan dosa saya. Saya juga tidak pernah menyesal dengan tulus dan sungguh-sungguh terhadap dosa saya. Tetapi kalau saya mengaku kepada sesama, kepada romo, kepada pribadi yang bisa saya lakukan dosa saya, ibaratnya saya ini meminta maaf kepada orang yang kepadanya saya bersalah. Ada rasa malu dengan diri saya atas kesalahan saya. Sementara mungkin karena saya merasa bahwa Tuhan itu terlalu berbelas kasih, saya tidak malu mengaku dosa, dan mungkin saya juga tidak malu melakukan dosa sekalipun itu dosa yang berat. Sebuah kesadaran yang bagi saya, kesadaran yang muncul dari kedewasaan iman. Karena kedewasaan iman dia bisa merasakan pentingnya sakramen pengakuan dosa yang mungkin tidak ditemukan oleh orang-orang Katolik yang diberi kesempatan secara luas untuk mengaku dosa. Nah, saudara yang terkasih, Injil hari ini memang berbicara tentang Allah yang berbelas kasih, Bapa yang penuh belas kasih yang begitu mudah mengampuni. Tetapi di sini saya mau menyoroti bahwa kita perlu bersikap seperti anak yang hilang, anak yang berdosa yang mau dengan rendah hati datang kepada Bapa dan mengakui dosanya dengan penuh keberanian. Padahal meminta maaf dan mengaku dosa itu sesuatu yang tidak mudah, sehingga saya juga bisa menyadari bahwa orang Katolik pun juga tidak mau mengaku dosa karena merasa malu mengakui kesalahannya di depan romo yang mewakili Tuhan dalam pengakuan dosa. Maka para saudara, malah kita belajar seperti anak yang hilang ini, berani rendah hati mengakui kesalahan supaya dia bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Hanya dengan menerima kelemahan, hanya dengan mengakui kesalahan, orang bisa maju dan menjadi lebih baik lagi. Amin.